Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Jenny Tan kembali ke hadapan Anda. Tentunya lewat trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana, simak terus Hotshot sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Bulan Maret penuh kejutan miris, bisa jadi inilah yang mewarnai hari-hari aktor sekaligus Gubernur Banten Rano Karno. Bagaimana tidak, di tengah kesibukannya sebagai Gubernur Banten, Raka Widyarma sang putra tiba-tiba saja terlibat kecelakaan beruntun di kawasan Parameter Utara Bandara Soekarno-Hatta. Kabar ini kian menyentak perhatian publik karena mobil yang dikendarai Raka tidak hanya dalam kondisi miris, tapi juga dikabarkan memicu terjadinya kecelakaan beruntun yang membuat seorang pengendara motor serta seorang supir taksi menjadi korban luka-luka, menyisakan kondisi miris seperti ini. Kecelakaan yang terlibat ya kebetulan putra dari Gubernur Banten Rano Karno, tepatnya hari Rabu jam 11 siang ya, yaitu di Parameter Utara Bandara Soekarno-Hatta telah terjadi kecelakaan sebuah kendaraan HRV yang ditumpangi oleh putranya Gubernur itu mendahului kendaraan yang ada di depannya. Dengan kurang hati-hatinya, di depan ada KR taksi ya yang di depannya, sehingga tidak bisa mengendalikan setir sehingga benturan atau tabrakan dengan KR taksi. Dan kemudian di belakang mobil taksi juga ada KR yang sepeda motor tidak bisa mengendalikan juga, akhirnya menabrak KR HRV tersebut. Untuk korban jiwa tidak ada ya, hanya anaknya Gubernur Banten tersendiri atau Raka itu yang luka di bagian dahi dikit, saya monitornya ya. Untuk lainnya tidak ada itu. Raka alhamdulillah semalam ya, kemarin setelah jam 5 sore dia pulang, saya bawa dulu ke rumah sakit karena memang dadanya kena, kepalanya kena. Ternyata memang dia harus dirawat, artinya dia di Puri Cinere. Harus ada CT scan hari ini, kemudian harus ada tindakan. Itu yang bisa saya pahami, karena 7:30 tadi saya udah jalan. Terluka dan masih harus menjalani perawatan pasca kecelakaan, tak pelak kondisi Raka ini pun mencuatkan teka-teki. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari naas saat mobil Raka menabrak sehingga menimbulkan korban luka dan membuat mobilnya dalam kondisi mengejutkan menyisakan jejak luka tabrakan parah. STNK-nya juga kalau saya lihat belum ada, namun demikian itu dapat pengganti STNK dari Polda Metro, itu ada. Itu masih berlaku waktunya. Platnya tetap dari Polda Metro, ya betul. Sementara belum ada dugaan itu karena kita juga belum saya periksa sampai saat ini baik saksi ya, karena mereka kemarin supir taksi dengan sepeda motor dia minta pulang hari ini mau kembali lagi ke sini, kami juga sedang menunggu akan kami periksa. Ironisnya, jika waktu ditarik kembali, di bulan yang sama yaitu bulan Maret 2012 lalu, Rano Karno juga diguncang kejutan miris gara-gara Raka. Putra sulung angkatnya tersebut tertangkap tangan melakukan transaksi pembelian narkoba secara online sehingga menggegerkan publik. Dan kini di bulan Maret pula, Raka lagi-lagi mendulang insiden karena diduga menabrak mobil sehingga memicu kecelakaan beruntun. Mau tak mau, sebuah tanya pun mencuat. Mungkinkah Raka masih dalam pengaruh narkoba? Hati siapa yang tidak akan bersedih, tapi ini saya lihat hanya masalah waktu. Saya harus katakan iya, dia pernah. Cuman saya nggak tahu antara obat yang dia pakai itu obat dokter dulu atau saya nggak tahu. Mungkin dia bisa kelabui saya dari tempat yang itu. Agak sulit menyangka atau tidak. Raka ini dia punya penyakit yang dibilang bipolar. Itu depresi berat sejak kecil, ya karena akibat. Jadi dia juga harus minum obat. Artinya minum obat yang dokter itu memang sejak SMA. Kira-kira kelas 1, kelas 2 lah. Bahkan jujur saya harus memindahkan dia ke beberapa sekolah.
untuk menutupi depresi itu. Cuman memang penyakit ini tiba-tiba datangnya, up and down saja. Ya pernah sekali waktu mungkin dia tabrak mobil, dia nggak tahu, brak gitu aja. Itu sering ya 2 kali terjadi. Ya saya nggak mengatakan untuk dikasihani, tidak, tapi dia berapa kali pernah mencoret diri dia kalau lagi keadaannya datang seperti itu. Sampai hari ini belum ditemukan. Ya, sampai hari ini belum ditemukan. Artinya saya menyerahkan semua kepada mekanisme hukum. Untuk narkoba sejauh ini masih belum, Mbak. Saya belum tahu sampai saat ini karena kita juga belum saya periksa semua untuk saksi-saksinya. Betul, itu jalan sempit, 2 aurat dan lurus, memang enak mungkin dipakainya. Jadi kurang hati-hatinya lah kebanyakan untuk terjadinya kecelakaan di wilayah tersebut. Kondisi Raka Widiarma yang diakui menderita penyakit bipolar sehingga membuat Rano Karno kecolongan tak mendeteksi keterlibatan narkoba tak pelak menyisakan teka-teki. Mungkinkah penyakit bipolar Raka memicu kecelakaan yang kini membuat dirinya dirawat di rumah sakit? Saya nggak tahu, artinya mungkin ini jalan baru, ya mungkin tikungan. Kalau saya belum sempat tanya kenapa ini bisa begini, ya memang dia bilang ngantuk gitu kan. Saya nggak tahu dari mananya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan diri Raka Widiarma sehingga menabrak dan menimbulkan kecelakaan di siang hari masih menjadi misteri. Yang jelas, lagi-lagi Rano Karno yang dengan tegas pasang badan muncul di hadapan umum meyakinkan publik bahwa putranya tidak lari dari tanggung jawab, bahkan bertanggung jawab penuh menanggung kerugian materi dan biaya perawatan kesembuhan para korban kecelakaan. Tapi Bagnas yang sudah terlanjur menjadi bubur, bisakah Raka lolos dari ancaman hukum yang siap menjeratnya karena telah menabrak dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara? Raka kan istilahnya memang kerja di kantor. Insya Allah semua tidak ada korban. Ya, saya sudah mengutus perwakilan ketemu dengan saudara yang motornya hancur, kita akan ganti. Kemudian taksi juga kita akan ganti. Mudah-mudahan bisa selesai masalah lalu lintas ya, secara kekeluargaan. Yang jelas sementara kalau memang karena lalainya dia mengendarai kendaraan, maka kita kenakan pasal 310 ayat 2 Undang-Undang, di mana karena lalainya sehingga mengakibatkan kerusakan kendaraan maupun luka ringan. Dengan denda ya 2 juta, lanjut kurungan 1 tahun kalau memang ini. Kalau udah selesai ya silakan aja gitu ya untuk dibawa pulang. Kalau memang selesai semuanya permasalahannya, ya nanti masalah pelanggarannya tetap kita tilang ya, kan untuk melanggar ya kurang hati-hatinya. Semakin mendekati putusan cerai, Risty Tagor berubah sikap yang semula menuntut Stuart agar meminta maaf kepada dirinya dan orang tuanya di hadapan umum. Kini Risty hanya meminta Stuart agar meminta maaf di hadapan orang tuanya saja. Mengapa Risty berubah haluan? Benarkah Risty melunak atau justru takut dengan ancaman Stuart yang akan memperjuangkan hak asuh anaknya lewat jalur hukum? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.